Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di kanal Jogja Plus, kanal yang bercerita tentang bumi kita, yang bercerita juga tentang kegeologian, kebumian, dan tentang gunung-gunung berapi di Indonesia. Hari ini Selasa 4 April 2023, kita akan mengupdate perkembangan terkini aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, dan secara umum situasi masih aman, terkendali, dan ayem tentrem di sekitar Gunung Merapi. Ya, karena aktivitas vulkanik Gunung Merapi hanya terjadi di kawasan puncak dan di radius yang jauh dari permukiman penduduk. Ya. Laporan terbaru yang sudah dibagikan oleh BPTKG Yogyakarta ya, pada periode pengamatan 4 April dari pukul 00.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat ini masih didominasi oleh gempa guguran, yaitu ada 19 kali dengan amplitudo 3 sampai 11 mm dan durasi gempa maksimal 121,9 detik. Lumayan panjang artinya ini kalau terjadi guguran, dan bisa dilihat secara visual begitu, artinya ini guguran materialnya meluncur pada jarak yang lumayan jauh ya, mungkin lebih dari 1000 meter dengan durasi gempa seperti itu. Kemudian ada 3 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 sampai 12 mm dengan durasi maksimal 9,64 detik. Kemudian terdeteksi juga 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 4 sampai 6 mm dan durasi maksimal 122,8 detik. Ini tektonik jauh ini bisa terjadi di sekitar Pulau Jawa ya, karena atau mungkin bisa juga ke jauh di luar sana, karena semalam juga terjadi gempa cukup kuat di lepas pesisir Padang Sidempuan di Sumatera Utara sana ya. Dan gempa juga dirasakan di wilayah Padang dan sekitarnya di Sumatera Barat. Nah, dari data yang disajikan pada pukul 00.00 hingga 06.00 atau periode 6 jam pertama pada Selasa 4 April 2023 ini tidak terdeteksi ada gempa vulkanik dangkal maupun gempa vulkanik dalam, apalagi gempa tremor. Ini artinya mengindikasikan sekurangnya ini tidak terdeteksi atau tidak teramati ada aktivitas magmatik di permukaan maupun aktivitas magmatik di dalam ya, lebih dari 1.500 atau 1,5 kilometer dari puncak itu biasanya akan dikategorikan sebagai kegempaan vulkanik dalam. Ini tidak terdeteksi ada itu. Nah, kemudian pada 24 jam Senin 3 April 2024 ini, dari data yang sudah dirilis ini terjadi total ada 68 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 sampai 20 mm dengan durasi maksimal 260,56 detik. Ya, ini panjang, ini 260 detik. Jarak luncurannya diperkirakan lumayan jauh kalau ini ya, 260 detik ini. Kemudian 4 kali gempa hibrid fase banyak dengan amplitudo 3 sampai 6 mm dan durasi maksimal 7,8 detik. Juga terdeteksi 5 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 3 sampai 7 mm dan durasi maksimal 142,4 detik. Nah, jadi cukup banyak ini ya gempa tektonik jauh yang terdeteksi oleh peralatan seismik di jaringan BPTKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, satuan kerja di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM. Nah, terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang sejak 5 November 2020 ini berstatus siaga atau level 3 ini, rekomendasi sampai hari ini masih belum banyak berubah ya. Jadi radius bahayanya ini maksimal 7 km terutama di sektor barat daya, meliputi alur Kali Krasak, Kali Bebeng, dan Kali Bedok.
Sementara untuk di sektor selatan dan Tenggara ini agak berbeda ya. Di selatan ini maksimal radius bahayanya ada 5 km dan di Tenggara ini sejauh maksimal 3 km. Jadi ada perbedaan radius bahaya yang ditetapkan oleh BPTKG sejak 5 November 2020, sudah 2 tahun lebih. Nah, di radius antara 3 sampai 7 km dari puncak ini, mengingat bahaya yang bisa ditimbulkan dari aktivitas vulkanik Merapi, maka rekomendasinya tidak boleh ada kegiatan manusia di radius itu ya, terutama yang paling bahaya ini di sektor barat daya, karena aktivitas gugurannya itu berlangsung secara intens, cukup intens lah ya, ke arah barat daya. Jadi ini meliputi wilayah di Kabupaten Sleman sebagian dan Kabupaten Magelang. Nah, untuk cuaca sepanjang malam, dini hari hingga pagi menjelang siang pada Selasa 4 April 2023 ini cenderung berawan dan angin bertiup dari barat ke timur atau dari timur juga ke barat di sisi utaranya. Bisa kita lihat dari arah-arahan angin yang ada di sekitar Gunung Merapi ini memang berhembus dari barat ke timur. Sementara kemarin sore juga dilaporkan terjadi hujan yang cukup deras di kawasan puncak Gunung Merapi dan terjadi aliran lahar hujan skala kecil saja di Kali Boyong, dan seperti bisa disaksikan sehari sebelumnya ini di alur Kali Boyong di dekat batas Taman Nasional Gunung Merapi ini aktivitas penambangan rakyat masih terus berlangsung, dan aliran lahar hujan yang terjadi pada Senin sore ini membawa material ya lumayan yang bisa menutupi lubang-lubang yang sudah digali oleh para penambang rakyat. Bisa disaksikan di video ini apa yang terjadi pada hari ini. Cuaca berawan pagi, visual puncak gunung tidak teramati dan suhu udara cukup dingin ya, di bawah 20 derajat Celcius. Aktivitas masyarakat di Kaliurang dan sekitarnya ini masih berlangsung normal di pagi pada bulan puasa 2023 atau pekan kedua bulan puasa. Pemirsa, demikian informasi yang bisa disampaikan pada hari ini Senin 4 April 2023. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat dan salam tangguh. Salam tangguh.